Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping untuk hadir dalam parade militer 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua yang digelar di ibu kota Tiongkok. Selain parade militer, Presiden Prabowo juga direncanakan menggelar pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Presiden Prabowo Subianto tiba di Tiananmen Square pada sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Presiden Prabowo juga berfoto bersama para pemimpin dunia, mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Utara Kim Jong-un, dan pemimpin negara lain yang diundang pemerintah Tiongkok. Selain menghadiri parade militer, Presiden Prabowo juga akan bertemu Presiden Xi Jinping. Pertemuan ini untuk mempererat hubungan strategis Indonesia-Tiongkok yang terjalin sejak lama. Seperti yang diketahui pemirsa, tahun ini kedua negara merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping untuk hadir dalam parade militer 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua yang digelar di ibu kota Tiongkok. Selain parade militer, Presiden Prabowo juga direncanakan menggelar pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Kita akan langsung menyapa rekan kami Anwar Fuadi yang langsung berada di lokasi. Adi, selamat pagi. Apa pertimbangan Presiden tetap memenuhi undangan Presiden Tiongkok hari ini dan apa saja agendanya? Ya, Jose, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ada beberapa pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian hadir dalam parade militer yang dilakukan oleh pemerintah China atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto ini ada permintaan khusus untuk bisa hadir di Tiongkok untuk mengikuti parade militer yang masih berlangsung di belakang saya saat ini. Yang kedua, Presiden Prabowo Subianto ini dengan pertimbangan matang sudah memperhitungkan begitu ya, dan juga melihat kondisi atau eskalasi di tanah air di tengah dinamika pasca aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah. Ini kondisinya sudah berangsur normal. Yang ketiga, tentunya Presiden Prabowo Subianto ingin memelihara hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok, karena kita tahu Tiongkok ini merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai bidang. Ada banyak kerjasama yang disepakati begitu antara Indonesia dan juga Tiongkok. Itulah kemudian yang menjadi pertimbangan akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk hadir dalam parade militer di ibu kota Beijing pada hari ini. Dan setelah ini Presiden Prabowo Subianto hari ini juga akan langsung pulang ke tanah air untuk kemudian memimpin begitu ya jalannya roda pemerintahan di tanah air. Dan terkait dengan parade militer pada hari ini adalah parade militer yang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pemerintah Tiongkok dalam rangka memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua atau kemenangan Tiongkok atas agresi dari Jepang dan juga kemenangan melawan atau perang dunia anti fasisme begitu. Dan ini tentu bukan hanya sekedar seremonial bagi pemerintah Tiongkok. Ini juga ajang untuk menunjukkan bagaimana posisi atau kekuatan dari Tiongkok ini dalam tatanan internasional di tengah ketidakpastian global. Tadi yang menarik kita bisa lihat begitu ya, selain Presiden Prabowo Subianto yang juga disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping, hadir sejumlah pemimpin negara dari negara-negara yang banyak mendapatkan sanksi dari blok barat. Kita lihat tadi ada Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu kemudian juga ada Presiden Korea Utara Kim Jong-un, ada pemimpin dari Pakistan juga yang hadir begitu ya, dari Iran juga kita lihat tadi, termasuk juga perwakilan dari negara-negara dari Afrika yang ikut bersama-sama. Tadi mereka juga sudah berfoto bersama, sekarang mereka menyaksikan parade dari kekuatan militer Cina yang ditampilkan di Tiananmen Square di ibu kota Beijing, Tiongkok. Dan kita masih menunggu begitu alutsista sekarang sedang dipamerkan. Ada banyak sekali alutsista canggih yang dipamerkan oleh pemerintah Tiongkok. Ada 4 matra begitu yang memamerkan kekuatan mereka di hadapan para pemimpin dunia dan juga di hadapan publik di Tiongkok ini. Karena memang ini antusiasme masyarakat cukup tinggi. Kami melihat dari tadi pagi ketika kami tiba di ibu kota Beijing ini, masyarakat sudah berkumpul di sepanjang jalanan yang memang ditutup begitu di kota Beijing ini untuk kemudian menjadi jalur parade militer yang digelar dan bisa kita saksikan pada saat ini. Sementara untuk alutsista yang ditampilkan diantaranya adalah perlengkapan hipersonik, lalu kemudian sistem pertahanan anti rudal udara dan rudal strategis untuk menunjukkan kekuatan atau kemampuan China dalam penangkalan. Lalu kemudian juga rudal anti kapal, ada drone-drone canggih, senjata laser raksasa. Nanti kita akan lihat juga pertunjukannya, dan ini adalah senjata-senjata kebanyakan ini baru diperkenalkan ke hadapan publik dan ini 100% buatan lokal
lokal dari Tiongkok atau pemerintah Tiongkok sendiri. Dan yang menarik untuk kita ikuti parade militer yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bagi pemerintah Tiongkok ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya di tengah ketidakpastian global, di tengah perang tarif begitu ya, dan eskalasi konflik yang meningkat di sejumlah daerah. Tetapi bagi Indonesia ini tentunya bukan soal kita lebih dekat ke blok mana. Karena Indonesia prinsipnya seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bergaul dengan siapa saja, menjalin pertemanan dengan siapapun begitu. Karena prinsipnya adalah satu lawan terlalu banyak, 1000 teman ini juga terlalu sedikit begitu. Sehingga Indonesia butuh untuk mempererat hubungan baik dengan banyak negara di dunia. Dan itu juga ditunjukkan dengan bagaimana kemudian hubungan luar negeri Indonesia juga ikut begitu dalam sejumlah organisasi internasional untuk kemudian bagaimana bisa berperan begitu dalam tatanan internasional. Harapannya juga adalah ini bisa mempererat hubungan baik dengan Tiongkok, karena Tiongkok mitra strategis Indonesia. Untuk perdagangan saja ini nilainya bisa mencapai 130 miliar US dollar per tahun. Ini yang terus diperkuat begitu, karena nanti akan ada pertemuan juga dengan Presiden Xi Jinping. Kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti, Jose. Untuk sementara kembali ke studio. Rekan Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Tiongkok. Selamat kembali bertugas dan terima kasih atas laporan Anda. They can detect stealth aircraft and ballistic missiles far and near. They provide early warning for the country's airspace and aerial security. Under review now is the Anti-Aircraft Combat Formation. It's a heroic unit which has accomplished glorious wartime feats. 6 types of ground-to-air missiles, including Hongqi 20, Hongqi 19, and Hongqi 29, are now being made public at Tiananmen. They can carry out multi-range and multi-layered anti-ballistic defense, capable of fighting against all range threats from the air. The Anti-Drones Formation, set to defend the low-altitude domain. It includes anti-drones missile and artillery systems, high-energy laser weapons, and high-power microwave weapons. The trio can work together to disable and destroy enemy drones. The Information Warfare Group, which consists of 3 formations. Driving towards us is the Cyberspace Combat Formation. The 4 types of equipment being inspected can command and control, detect and sense, and carry out cyber and electronic countermeasures in an integrated way. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.